Shalom adik-adik, sebelum kita mengikuti sekolah minggu kali ini, mari kita lihat panduannya. Diharapkan orang tua memperhatikan anak pada saat mengikuti sekolah minggu dengan menyiapkan segala sesuatu. Ingat ya adik-adik, Tuhan berada dimanapun dan beserta adik-adik di rumah adik-adik. Jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab pada saat sekolah minggu. Dan tetap semangat dan fokus pada sekolah minggu. Terima kasih adik-adik. Selamat malam adik-adik, bertemu kembali dengan Kakak Marvin di sini untuk jenjang anak tanggung 1 untuk pertemuan kita kali ini. Untuk pertemuan kita kali ini membahas tentang sejarah pekabaran Injil di Maluku. Oke adik-adik kabar baik-baik kan? Oke, mengawali pertemuan kita kali ini, mari kita satu dalam doa. Tutup mata, lipat tangan, lalu mari kita berdoa. Ya Tuhan yang bersemayam kerjaan sorga, di saat ini kami selaku anak-anak tanggung 1 akan memulai sekolah minggu online kami dari sektor 1 hingga sektor 10. Biarlah kami semua ini dapat mengerti apa yang dijelaskan, dan kami akan membaca sedikit dari berita firman-Mu juga. Tuhan Yesus berkati sekolah minggu kali ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, mujair dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Adik yang diberkati oleh Tuhan, saat ini kita akan membaca sedikit dari firman Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, angkat Alkitab adik-adik, lalu buka Alkitab adik-adik di Matius 10 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-14. Matius 10 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-14. Adik-adik bisa pause video ini lalu baca firman-Nya. Kakak tunggu ya. Oke adik-adik, sudah selesai membaca firman-Nya? Kalau sudah selesai, mari kita lanjut ke materinya. Mari kita lihat materinya. Sebelum Injil masuk di Maluku, sudah ada agama suku dan agama Islam. Dalam agama suku yang disembah oleh tete nenek moyang, juga benda-benda seperti binatang, pohon, batu besar, karena dianggap punya kekuatan yang besar untuk menolong manusia, tetapi juga menghukum manusia bila tidak melakukan aturan-aturan yang ditetapkan dalam masyarakat suku. Kepercayaan seperti ini juga disebut sebagai dinamisme. Sedangkan agama Islam dibawa oleh pedagang-pedagang dari Persia dan India Barat pada akhir abad ke-13. Pada tahun 1522 datanglah orang-orang Portugis ke kota Ternate. Mereka beragama RK, dan di antara mereka ada pekabar Injil seperti Simon Vaz di Halmahera Utara, dan meninggal pada tahun 1546 di Halmahera Utara. Franciscus Xaverius datang ke Ambon pada tahun 1546, dan pada Februari 1546 dilaksanakan ibadah pertama di Benteng Victoria, sekaligus dilakukan baptisan kudus. Dari Ambon, Franciscus Xaverius ke Lease, Bacan, Halmahera, Ternate, Morotai, Tidore, dan mengabarkan Injil di situ. Dengan cara mengajar penduduk menghafal pengakuan iman rasuli, doa Bapa Kami, dan hukum kasih. Ia tidak menetap pada suatu tempat dalam waktu yang lama karena kekurangan tenaga pekabar Injil. Akhirnya ia meninggalkan Indonesia dan kembali ke Jepang. Akibatnya tidak ada pembinaan lanjutan kepada orang-orang yang masuk Kristen, menyebabkan banyak orang kembali ke agama suku. Dan kalau ada yang bertahan pada agama Kristen, tetapi mereka juga percaya kepada agama suku, sehingga mereka tidak disebut sebagai orang Kristen kue lapis. Ternyata keadaan seperti ini terus ada sampai pada tahun 1602. Datang orang-orang Belanda ke Indonesia, juga ke Maluku. Orang-orang Belanda beragama Kristen Protestan. Sesuai aturan pada waktu itu, maka orang-orang Kristen yang beragama Kristen Katolik berpindah ke agama Kristen Protestan, karena Belanda berhasil mengusir Portugis dan menguasai Indonesia. Tetapi kenyataannya, keberadaan orang-orang Maluku sangat memprihatinkan.
karena dalam waktu lama tidak ada pendeta yang bisa membimbing kehidupan mereka. Akibatnya, keyakinan iman mereka bercampur baur hidup mereka dengan orang yang beragama Islam, juga terjadi permusuhan, saling membenci, terjadi peperangan dan pembunuhan sampai pada tahun 1612. Datang pendeta-pendeta dari Belanda ke Maluku dan melakukan pekabar Injil. Tetapi kemudian mereka kembali ke Belanda. Akibatnya semenjak tahun 1793 sampai pada awal 1815 tidak ada pendeta seorang pun di Maluku. Pada tanggal 3 Maret 1825, pekabar Injil Joseph Kam datang ke Ambon. Ia diberi gelar Rasul Maluku karena bekerja keras untuk membina dan membangun kehidupan iman orang Maluku. Cara atau metode yang dipakai Joseph Kam ialah melaksanakan ibadah dengan memakai bahasa Melayu, melayani sakramen baptisan kudus dan perjamuan kudus. Ia membuat perkumpulan-perkumpulan, lalu mengajar dan membina anggota jemaat. Kemudian ia membuat perahu dan berlayar dari Ambon ke Lease, Seram, Banda, Ternate, Buru, Kei, Aru, Tanimbar, Kisar, Leti, Moa, Lakor, dan sebagainya. Ia melakukan hal sama seperti yang ia lakukan di Ambon dan membina orang-orang Kristen yang menjadi pekabar Injil, mengusahakan buku-buku nyanyian seperti Mazmur, Tahlil. Namun dalam perjalanan kembali dari Maluku Tenggara ke Ambon, Joseph Kam meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 1833 dan dikuburkan di pekuburan belakang Soya Ambon. Kuburan tersebut sekarang terletak di halaman gereja Joseph Kam. Oke adik-adik, bagaimana cara memberitakan Injil kepada sesama? Ada yang memberitakan Injil seperti seorang pendeta, melayani orang-orang di rumah sakit sebagai dokter atau bidan, mengajar di sekolah atau kampus sebagai guru atau dosen, menolong teman yang susah, mengasihi sesama manusia tanpa ada perbedaan. Itu adalah cara kita memberitakan Injil. Oke adik-adik, kakak sudah selesai menjelaskan tentang materinya. Semoga adik-adik dapat mengerti dan memahami bagaimana sejarah masuknya pekabaran Injil di Maluku. Mengakhiri pertemuan kita kali ini, mari kita satu dalam doa. Tutup mata, lipat tangan, lalu mari kita berdoa. Ya Tuhan yang bersemayam kerajaan sorga, di saat ini kami sudah selesai mendengar materi kami dan pertemuan kami di saat ini. Untuk pertemuan kami tentang pekabaran Injil masuk di Maluku, biar kami dapat mengerti apa yang dijelaskan. Tuhan Yesus jaga lindungi kami dimanapun kami berada. Tuhan Yesus sertai kami di mana kami boleh dilanda oleh virus corona. Tuhan Yesus jaga lindungi kami dan jauhkan kami dari virus ini. Tuhan berkati kami agar kami dapat bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Haleluya, puji Tuhan, amin. Oke adik-adik, selesai pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dah.